Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revita Megabakti. Dan saya Ainun Fitra Mardatila. Kami berdua siswi Latsar CPNS Angkatan 3 tahun 2021 BDK Palembang. Pada kesempatan kali ini, kami akan berdiskusi mengenai benchmarking nilai aneka antara Direktorat Jenderal Pajak dan juga PT Bank Sentral Asia. Nah, ngomong-ngomong, kenapa kita milih Bank BCA sebagai benchmarknya, Rev? Karena menurut kami, PT Bank BCA sangat cocok dijadikan benchmark karena sama-sama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti yang kita tahu, BCA merupakan salah satu bank terkemuka di Indonesia yang fokus pada bisnis perbankan transaksi, serta menyediakan fasilitas kredit dan solusi keuangan bagi segmen korporasi, komersial, UMKM, dan konsumer. BCA berkomitmen untuk membangun relasi jangka panjang dengan nasabah, mengutamakan kepentingan bersama, dan menciptakan dampak positif pada masyarakat luas. Dengan lebih dari 24.000 karyawan, visi BCA adalah untuk menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan dengan pilar penting perekonomian Indonesia. Oh, begitu ya, Rev. Kalau begitu, kita langsung aja yuk membahas nilai-nilai aneka yang ada di DJP dan yang ada di BCA. Kita mulai dari membahas yang dari DJP dulu ya. Oke, Nun, silakan. Nah, yang pertama kita akan membahas nilai aneka yaitu dari huruf A, yaitu akuntabilitas. Nah, sebagai salah satu unit di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak ini telah berupaya untuk menerapkan nilai-nilai aneka di instansi. Salah satunya adalah adanya penyusunan kontrak kinerja yang dibuat atau yang disusun oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang kita lakukan setiap tahunnya. Nah, selain itu juga, Direktorat Jenderal Pajak telah memiliki sebuah sistem yang memberikan penghargaan ataupun penghukuman bagi pegawai yang berprestasi maupun yang nakal. Nah, selain itu juga, dalam hal remunerasi, Direktorat Jenderal Pajak ini mendasarkannya juga pada kinerja dan prestasi pegawai. Sehingga apabila suatu unit kantor ini berhasil mencapai target penerimaannya 100%, maka tunjangan kinerja yang diberikan kepada pegawai juga 100%. Nah, mungkin itu di antara nilai akuntabilitas yang ada di DJP, Rev. Kalau yang di BCA gimana? Nah, nilai akuntabilitas yang ada di BCA ini yaitu BCA mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban dalam kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif untuk jangka panjang. Penerapan nilai akuntabilitas pada tata kelola perusahaan BCA diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggota direksi dan dewan komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Yang kedua, melalui RUPS tahunan, direksi dan dewan komisaris mempertanggungjawabkan kinerjanya. Yang ketiga, BCA menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran strategis dan usaha BCA. Mari kita lanjut dengan membahas nilai nasionalisme, Yunun. Boleh. Nah, kalau tadi kita sudah membahas nilai akuntabilitas, berikutnya kita akan membahas nilai nasionalisme. Nilai nasionalisme yang ada di DJP ini sendiri, diantaranya diwujudkan dengan adanya ketentuan pakaian yang kita gunakan saat melaksanakan tugas di kantor. Nah, misalnya ini pada hari Rabu dan hari Selasa dan hari Jumat, itu kita di DJP menggunakan seragam batik. Nah, secara nggak langsung adanya ketentuan ini menumbuhkan rasa cinta tanah air kita dan juga menumbuhkan rasa kebanggaan kita kepada budaya yang ada di Indonesia, Rev. Jadi, kita sebagai pegawai tentu akan merasa bangga budaya kita tetap dilestarikan di lingkungan sehari-hari kita. Nah, untuk nilai nasionalisme yang ada di PT Bank Sentral Asia yaitu dengan menerapkan inisiatif momental
Jadi BCA ini menerapkan nilai nasionalismenya dengan inisiatif monumental seperti peringatan Hari Kebangkitan Nasional dengan mengadakan webinar bertajuk Indonesian Future Leader, Pemuda-Pemudi Tanggap dan Tangguh dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional secara virtual. Selain itu, BCA juga rutin memberikan program beasiswa bakti BCA dari tahun ke tahun sebagai komitmen memajukan dunia pendidikan nasional. Seperti itu, Nun. Oh, begitu ya, Ref. Nah, selanjutnya kita bahas lagi terkait dengan nilai etika publik. Kalau di DJP ini sendiri, pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak dari pegawai ini didasarkan oleh kode etik dan kode perilaku dari ASN, sehingga setiap pelayanan yang diberikan oleh pegawai kepada wajib pajak ini telah dibekali oleh nilai-nilai tersebut. Nah, sehingga harapannya dengan adanya kode etik dan kode perilaku ini, pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak ini akan dapat memuaskan wajib pajak. Kalau di DJP seperti itu, Ref. Kalau di BCA gimana? Terkait etika publik, BCA memberikan prioritas pada kenyamanan nasabah dengan pelayanan yang mudah, aman, dan andal di setiap saat. Dengan dukungan loyalitas nasabah, BCA mampu mencapai kinerja yang solid di sepanjang tahun, serta mempertahankan posisinya sebagai bank pilihan nasabah di Indonesia. BCA dapat meningkatkan fokus pada upaya penyediaan layanan nasabah yang berkualitas melalui program Smart Solution. SMART merupakan singkatan dari sigap, menarik, antusias, ramah dan teliti, dan memfokuskan pada service excellent. Penambahan kata solution mengandung makna yaitu simak, open-mindedness, lengkap, utamakan nasabah, telling solution, inisiatif, dan on-time follow-up. Seperti itu, Nun, etika publik yang ada di BCA. Oh, begitu. Baik, selanjutnya kita bahas bareng yuk tentang nilai komitmen mutu. Kalau di DJP, terkait dengan komitmen mutu ini, DJP berupaya untuk menghadirkan layanan-layanan digital untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan perpajakan. Misalnya, seperti yang kita tahu, adanya layanan DJP online. Nah, di situ kita bisa melakukan SPT online secara daring. Jadi, kita nggak harus datang ke kantor pajak buat melakukan SPT tahunan. Selain itu juga, DJP juga menyediakan layanan untuk pengaduan. Kalau misalnya ada ditemukan hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati masyarakat. Sehingga dengan adanya layanan pengaduan ini, masyarakat diharapkan dapat menyampaikan aspirasi maupun kritikan dan sarannya untuk perbaikan kinerja DJP ke depannya. Begitu, Ref, kalau di DJP. Nah, untuk komitmen mutu di BCA ini yaitu BCA terus berevolusi mengikuti perkembangan era saat ini di tengah perubahan teknologi digital, perilaku nasabah, dan perkembangan lingkungan bisnis. Berbagai inisiatif diterapkan untuk menciptakan peluang baru di tengah perubahan. Di antaranya adalah inovasi untuk kemudahan dan kenyamanan nasabah bertransaksi dengan menciptakan berbagai fitur, yaitu One Click, BCA ClickPay, QR Code, pembukaan rekening online, lifestyle, bagi-bagi, tarik setor tunai tanpa kartu, debit online Mastercard, virtual assistant chat banking, Welma, Sakuku, e-branch BCA. Selain itu, BCA juga melakukan inovasi untuk kelancaran bisnis nasabah seperti application programming interface, virtual account BCA, layanan cash management BCA. Wah, banyak juga ya, Ref, layanan-layanan yang diberikan dari BCA. Selanjutnya nih bahasan terakhir kita nih, Ref, tentang nilai anti korupsi. Kalau di DJP, nilai anti korupsi ini sangat menjadi hal yang krusial nih, karena kita kan berhubungan dengan keuangan negara. Dan sebagian besar di kantor DJP ini sendiri, alhamdulillah sudah mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Nah, Kementerian Keuangan juga termasuk di dalamnya DJP ini senantiasa punya komitmen untuk menegakkan integritas di seluruh jajaran pegawainya dan akan menerapkan sanksi dan disiplin tugas kalau misalnya ada pegawai yang melanggar terkait integritas ini. Kalau di BCA gimana, Ref? Nah, di BCA sendiri memiliki ketentuan terkait anti korupsi yang dimuat dalam kode etik. Selain itu, BCA juga telah memiliki kebijakan anti fraud yang dituangkan dalam pedoman penerapan strategi anti fraud.
Selain itu, BCA senantiasa berupaya nih untuk meningkatkan budaya anti korupsi dalam lingkungan perseroan. Antara lain melalui praktik-praktik yaitu yang pertama, annual disclosure sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi. Yang kedua, internalisasi nilai-nilai anti korupsi. Yang ketiga, pelaporan terkait tindak pidana korupsi untuk mendukung implementasi kebijakan anti korupsi yaitu dengan whistleblowing system. Seperti itu, Nun. Oh begitu. Nah, kalau untuk penerapan dan hambatannya sendiri, itu kira-kira gimana, Ref? Kita bahas bareng-bareng yuk. Oke. Nah, menurut aku, penyesuaian yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan BCA sebagai benchmark-nya adalah terkait dengan nilai komitmen mutu. Karena DJP masih perlu inisiatif nih untuk menciptakan peluang baru di tengah perubahan, seperti inovasi untuk kemudahan dan kenyamanan wajib pajak bertransaksi, dengan menciptakan berbagai fitur seperti yang dilakukan oleh BCA nih, Nun. Karena BCA sendiri dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan nasabahnya, menciptakan berbagai fitur yang menurut aku sendiri nih kreatif dan sangat memudahkan nasabahnya, seperti yang One Click BCA, BCA Click Pay, QR Code, pembukaan rekening online, lifestyle bagi-bagi, atau dengan menggunakan cardless, atau debit online Mastercard, atau Vira, Welma, Sakuku, dan lain-lainnya. Selain itu, menurut aku juga DJP ini harus melakukan inovasi untuk kelancaran bisnis wajib pajak, seperti yang dilakukan oleh BCA. Karena kan seperti yang kita tahu, BCA menciptakan berbagai fitur yang menarik kan untuk kelangsungan bisnis nasabahnya, seperti application programming interface, virtual account BCA, dan layanan cash management BCA. Dan menurut aku sendiri, DJP masih perlu nih meningkatkan nilai etika publik dengan menjadikan BCA sebagai contohnya dalam penerapan nilai etika publik, yaitu penerapan pelayanan kepada masyarakat. Karena DJP ini perlu memberikan prioritas pada kenyamanan wajib pajak dengan pelayanan yang mudah, aman, dan andal di setiap saat. Dengan begitu, akan terciptanya dukungan loyalitas wajib pajak sehingga DJP mampu mencapai kinerja yang solid di sepanjang tahun, serta mempertahankan kepercayaan publik sehingga target penerimaan pajaknya akan tercapai, Nun. Dan menurut aku sendiri, DJP juga masih perlu nih meningkatkan fokus pada upaya penyediaan layanan wajib pajak yang berkualitas dengan menciptakan program-program yang kreatif dan inovatif. Seperti yang dilakukan BCA dengan membuat program Smart Solution. Mungkin program tersebut dapat dijadikan contoh oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oh. Kalau menurut kamu sendiri nih, Nun, hambatan dalam penerapan benchmark ini nih gimana nih? Hambatan Kalau menurutku, barangkali hambatan yang mungkin bakal dialami itu terkait dengan kedisiplinan pegawai DJP dan penguasaan akan teknologi informasi sendiri. Jadi terkait dengan hal ini perlu banget dari DJP untuk memperkuat dari sisi ini. Nah, selain itu juga hambatan lain yang mungkin akan dihadapi itu karena DJP ini adalah organisasi formal yang menuntut efisiensi dan sangat bertumpu pada aturan, regulasi, dan tugas-tugas yang udah terstandar dan pengendalian yang seragam, sehingga dimungkinkan untuk sulit untuk melakukan perubahan yang secara cepat. Selain itu, struktur organisasi DJP ini memiliki lingkungan yang mungkin kaku dan stabil, dan struktur organisasi tersebut menghambat pegawai DJP menjadi kreatif atau menggunakan keahlian mereka untuk memenuhi beberapa tugas yang lain. Nah, tapi ada upaya yang bisa kita lakukan untuk menyelenggarakan atau untuk meminimalisir atau solusi dari hambatan tersebut. Misalnya, dengan menyelenggarakan internalisasi kode etik dan nilai-nilai organisasi pada diri pegawai. Dan juga meningkatkan kemampuan pegawai dalam bidang perpajakan, teknologi informasi, melalui pelatihan-pelatihan dan pengembangan pegawai dengan menyelenggarakan diklat. Nah, saran lain itu juga kita perlu untuk melakukan pelatihan di luar ruangan, misalnya outbound, mengenai nilai-nilai organisasi, sehingga kedisiplinan pegawai ataupun kreativitas dan inovatif pegawai DJP itu dapat terbuka lebar, sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi DJP untuk terus berinovasi meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Seperti itu, Ref. Setuju banget. Seru, menarik sekali ya diskusi kita pada kesempatan kali ini. Sepertinya mari kita akhiri diskusi mengenai benchmarking antara DJP dan BCA karena sudah sangat puas ya Nun ya. Iya, benar sekali, Ref. Semoga diskusi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Revita pamit undur diri. Dan saya Ainun Fitra juga pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga diskusi ini membawa kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.